Untuk metode ini adalah metode terbaru ya untuk kalibrasi analytical balance-nya. Ada metode dari Australia yaitu Cheshire tahun 2010. Sebelumnya untuk teman-teman yang baru bergabung izin memperkenalkan diri. Nama saya Maudin, kemudian pendidikan terakhir di UNB Bogor untuk spesialis di lab kalibrasi petrokimia, lab lingkungan, oil and gas laboratory. Ada pun beberapa pengalaman trainer ya dari beberapa perusahaan, baik instansi pemerintahan, swasta, manufaktur, kemudian perguruan tinggi, negeri maupun swasta, kemudian sekolah-sekolah kejuruan ya, kemudian oleh pelibatan, platform-platform lembaga penelitian dan seterusnya. Kemudian pertambangan nikel, pengembangan emas, industri farmasi dan seterusnya. Adapun referensi ya yang digunakan pada pagi hari ini, yang pertama kita mengacu ke referensi ITM strip 2 tahun 2021 tentang panduan kalibrasi timbangan elektronik. Jadi referensi ini sebenarnya juga bisa digunakan ya untuk kalibrasi timbangan yang menggunakan metode massa bias. Untuk pada pagi hari ini kita fokus untuk membahas cara kalibrasi timbangan yang metode perbandingan langsung, yang artinya semua anak timbangan yang digunakan. Misalnya kalau misalnya teman-teman mau misalnya mengkalibrasi jembatan timbang 100 ton, nah ini juga bisa digunakan referensi ini, cuman ada tambahan ya, harus menggunakan metode substitusi per 10% dari kapasitas maksimal. Untuk referensi kedua, untuk perhitungan ketidakpastiannya, kita menggunakan referensi dari Inggris, Badan Akreditasi Inggris, yaitu UKAS M3003 tahun 2024 tentang ketidakpastian pengukuran. Untuk definisi dan istilah-istilah kalibrasi, mungkin sudah familiar ya, sudah sering kita bahas di webinar sebelumnya, jadi mungkin nanti kita skip saja ya tentang definisi-definisi, istilah-istilah kalibrasi atau pengantar kalibrasi. Nanti kita akan fokus membahas tentang teknik kalibrasi analytical balance ya. Kemudian prinsip analytical balance kita akan bahas nanti. Kemudian metode kalibrasi. Nah, di metode kalibrasi ini ada 3 titik pengukuran ya. Ada nominal koreksi, kemudian repeatability, dan terakhir center of balance. Bagaimana cara menghitungnya nanti kita akan praktek ya di pengolahan datanya. Kemudian teknik kalibrasi, cara pengambilan data, kemudian nanti akan kita singgung juga tentang verifikasi analytical balance. Karena saat ini banyak teman-teman di laboratorium pengujian yang hanya melakukan verifikasi analytical balance ya. Kemudian kita akan juga membahas nanti bagaimana cara perhitungan kalibrasinya, terutama pada perhitungan LOP. Untuk referensi Cheshire tahun 2010 dengan referensi SNS 2021 ini ada perbedaan ya. Ada perbedaan tentang perhitungan LOP-nya. Cuman yang saya perhatikan teman-teman di lab kalibrasi sampai saat ini masih banyak yang menggunakan referensi jadul ya, referensi sebelumnya tahun 2010 ya, Josero 2010. Biasanya yang menggunakan itu lab-lab kalibrasi pemerintahan ya. Mudah-mudahan ke depannya lab-lab tersebut ya dapat mengupdate metodenya supaya lebih termutakhir. Kemudian evaluasi hasil kalibrasi. Nah, yang kita evaluasi di sini adalah nilai LOP ya. Jadi ada nanti persyaratan ya, LOP itu di LOP timbang itu harus maksimal berapa ya. Karena saat ini yang saya perhatikan juga masih banyak teman-teman di lab pengujian yang ketika kalibrasi analytical balance yang penting ada nilainya ya. Yang penting tercantum nilai LOP-nya tanpa dievaluasi ya. Seperti itu. Kemudian sebelum kita masuk kesimpulan, kita akan membuka sesi tanya jawab, sesi diskusi, masukan-masukan, sharing-sharing pengalaman ya, dan seterusnya terkait kalibrasi analytical balance. Jika tidak ada pertanyaan lagi atau mungkin nggak ada diskusi lagi, kita akan masuk ke kesimpulan ya. Adapun tujuan yang ingin kita capai adalah bagaimana cara kalibrasi analytical balance ya. Ini sebenarnya caranya itu gampang sekali ya, gampang, cuman ada trik-trik khusus ya.
seperti penumpukan timbangan. Jadi ada yang sampai saat ini cara kalibrasinya itu anak timbangannya ditumpuk ya. Misalnya dia menggunakan 5 anak timbangan, nah dia itu tumpuk. Nah itu nanti kita akan bahas ya, harusnya seperti apa. Kemudian parameter kalibrasi dan balance ya, di parameternya itu adalah nominal koreksi, kemudian repeatability dan center balance ya. Untuk referensi tahun sebelumnya CSIRO 2010, di situ ada referensi namanya histerisis ya. Tapi kalau di referensi SNSW ini tidak perlu ya, tidak perlu adanya histerisis. Kemudian bagaimana cara menghitung dari 3 parameter pengukuran tersebut. Setelah kita menghitung, bagaimana cara mengevaluasinya ya. Evaluasinya itu terkait dengan nilai LOP, limit of performance. Adapun batasan materinya, yang pertama adalah kita hanya fokus membahas tentang kalibrasi analytical balance, metode perbandingan langsung ya. Yang tidak langsung nanti akan dibahas di pertemuan mungkin selanjutnya ya. Kemudian parameter kalibrasinya sudah disebutkan tadi, bagaimana cara menghitungnya, khususnya LOP, bagaimana ya, apa perbedaan rumus LOP pada CSIRO 2010 dengan apa perbedaan perhitungan LOP pada SNSW 2021. Kemudian setelah kita menghitung, bagaimana cara mengevaluasinya. Jangan sampai hasil kalibrasi kita itu outlier ya, seperti itu. Nah, kalau kalibrasi analytical balance outlier, analytical balance itu tidak boleh digunakan. Adapun definisi dan istilah kalibrasi ini sudah sangat umum, sudah sering kita sampaikan di webinar sebelumnya. Mungkin izin nanti kita skip saja ya materinya, soalnya sudah sering kita sampaikan. Untuk definisi dan istilah, ada istilah reliability, repeatability, commodity standard reading, correction dan ketidakpastian, atau U95 atau uncertainty ya. Kemudian untuk pendahuluannya, di kalibrasi itu sebenarnya ada ilmu dari meteorologi ya, jadi ilmu pengukuran yang banyak diaplikasikan di berbagai bidang seperti ilmiah, pendidikan, industri, dan perdagangan. Kemudian meteorologi itu terbagi 2 ya, ada meteorologi legal dan ada meteorologi teknis atau biasa disebut kalibrasi. Nah, meteorologi legal ini ketika proses pengukuran berdasarkan transaksi jual beli ya. Untuk meteorologi teknis atau biasa disebut kalibrasi, ini sebenarnya terbagi 3 ya, dengan adanya aturan Permenkes ya, tahun 2020 kalau tidak salah, di situ dinyatakan bahwa semua alat-alat ukur yang ada di rumah sakit, puskesmas, dan klinik itu wajib dikalibrasi oleh kalibrasi alat kesehatan ya. Kemudian alat-alat yang ada di industri yang termasuk online analisa dan seterusnya, peralatan-peralatan ukur yang ada di industri itu juga wajib dikalibrasi. Kemudian alat-alat ukur yang ada di balai penelitian, pertanian, peternakan, dan seterusnya itu juga wajib dikalibrasi. Nah, ini contoh ya metode legal. Di sini ada proses pengukuran volume kalau nggak salah Pertamax ya, dengan menggunakan kalibrator bejana ukur ya, kurang lebih 10 liter ya. Nah, nanti ketika jadi dispenser yang ada di SPBU ini dikeluarkan, ditampung di bejana ukur ya, kemudian diukur suhu, densitas, dan seterusnya. Cuman Pertamax ini ada nilai jualnya ya, ada kegiatan jual beli. Oleh karena itu kita orang kalibrasi tidak boleh melakukan TRA yang seperti ini. Tapi kalau hanya sekedar prinsipnya kita bisa, sama kok. Karena adanya proses transaksi jual beli, makanya yang boleh melakukan pengukuran ini adalah dari meteorologi legal setempat ya. Untuk meteorologi legal ini pusatnya ada di Bandung ya, Direktorat Meteorologi Bandung. Tetapi meteorologi legal ini sudah banyak ya di beberapa daerah. Jadi artinya SPBU atau alat apapun itu yang ada di beberapa daerah itu wajib ditera oleh dirmet setempat ya, tidak boleh dirmet lain. Misalnya SPBU yang ada di Jakarta itu harus ditera oleh Meteorologi Legal Jakarta, tidak boleh dari Makassar atau tempat lain. Kemudian contoh meteorologi teknis atau kalibrasi meter. Di sini ada proses pengukuran volume solar. Tetapi di sini hanya kegiatan pengukuran teknis saja ya, tidak ada hubungannya sama transaksi jual beli ya, tidak ada hubungan transaksi jual beli.
Oleh karena itu, yang boleh melakukan kalibrasi program ada kilometer adalah cukup orang kalibrasi saja. Ya kan? Di sini proses pengukuran itu menggunakan kalibrator ultrasonic flow meter ya. Ultrasonic flow metode claim on dengan prinsip kerja transit time ya, bukan metode Doppler seperti itu. Untuk kalibrasi ya, ini sudah sangat umum. Jadi kalibrasi adalah serangkaian kegiatan pengukuran yang menentukan nilai sebenarnya suatu alat ukur atau bahan ukur seperti gauge block dengan cara membandingkan nilai pengukuran tersebut terhadap kalibrator atau CRM jika alatnya instrumen kimia yang mampu mencapai rantai keteraturan pengukuran atau traceable measurement sampai ke standar sistem internasional atau SI yang terdiri dari 7 besaran pokok. Kemudian adapun tujuan ya yang paling pentingnya adalah menjamin hasil pengukuran sesuai dengan standar. Jadi artinya kalau kita menimbang sampel pupuk, misalnya pupuk urea kurang lebih 1 gram, apakah kita yakin yang tertimbang itu sebenarnya 1 gram atau tidak? Jangan sampai yang bobot pupuk urea yang tertimbang itu bukan sebenarnya 1 gram, tetapi di laporan hasil analisa atau pengujian atau olah data hasil analisa itu diinput 1 gram, tapi sebenarnya itu bukan ya. Nah, itu tujuannya ya. Harus ada jaminan akurasi gitu ya. Kemudian manfaat kalibrasi salah satu poin pentingnya adalah meningkatkan kepercayaan konsumen. Jadi misalnya kita supplier timbangan, supplier analytical balance, kemudian kita misalnya memproduksi sesuatu atau menimbang sesuatu atau lab jasa. Nah, bagaimana konsumen kita percaya kalau alat kita belum dikalibrasi? Kemudian ketertutupan ukuran ini tidak boleh terputus ya, Bapak dan Ibu. Nah, jadi semua alat-alat yang ada di rumah sakit, klinik puskesmas, industri ya, balai penelitian dan seterusnya harus dikalibrasi oleh lab kalibrasi yang kompeten ya. Di sini dinyatakan lab yang kompeten ya. Kemudian NMI itu adalah di beberapa negara itu ada NMI atau lab kalibrasi unggulan lah di beberapa negara. Dari beberapa negara itu acuan tertingginya ke BIPM ya. BIPM yaitu lembaga ilmiah yang bertugas melakukan riset internasional dalam bidang satu dan standar fisik. Jadi artinya ketika kita menimbang sampel 1 gram, misalnya sampel pupuk ya, bagaimana hasil penimbangan kita itu terjamin sampai ke BIPM seperti itu. Mungkin itu saja Bapak dan Ibu untuk dasar-dasar kalibrasi. Materinya sebenarnya masih banyak ya. Nanti kalau ingin materinya nanti dihubungin saja adminnya. Nanti materinya bisa dibaca-baca lagi. Kalau ada pertanyaan bisa nanti tanyakan kepada kami langsung tentang dasar-dasar kalibrasi. Setelah ini izin kita langsung masuk ke materi inti ya. Terima kasih. Baik, kita masuk ke materi inti ya tentang kalibrasi analytical balance. Untuk analytical balance ini sudah sangat umum ya. Jadi analytical balance adalah alat ukur massa suatu benda berdasarkan gaya gravitasi. Ketika mengukur massa pada alat tersebut itu sangat beragam ya. Jadi misalnya analytical balance itu resolusinya 0,1 mg ya. Kalau semi mikrobalance itu resolusinya 10^-2 mg. Kalau mikrobalance itu 10^-3 mg. Ke ultra balance itu ya itu 10^-4 gram miligram. Jadi artinya kata liter itu berbeda-beda ya, tergantung penggunaannya dan disesuaikan dengan kegunaannya masing-masing. Analytical balance ini memiliki load cell sebagai sensornya. Jadi di bawah pentimbangan ini ya, di bawah pentimbangan ini tuh ada sensor load cell ya. Makanya kenapa timbangan analytical balance itu atau timbangan apapun tidak boleh dipindah-pindahkan, karena takutnya ketika analytical balance ini berpindah tempat, load cell yang ada di sini itu bergoyang ya, seperti itu. Kemudian untuk kerjanya sederhana ya, jadi ketika load cell di sini analytical balance itu dibebani oleh material atau sampel misalnya pupuk ya, maka sensor load cell itu
menjadi tertekan, jadi akan turun ya, tertekan, menghasilkan perbedaan potensial dalam arus listrik yang dikirim ke display analytical balance, ke display sini, yang akan menghasilkan nilai numerik yang ini, nilai numerik ini, penimbangan dengan satuan ukur massa, biasanya itu gram atau miligram, seperti itu. Jadi sederhana ya. Kemudian untuk anak timbangan, jadi kalibrator yang kita gunakan adalah anak timbangan ya. Biasa orang awam sebut itu batu timbang ya. Jadi sebenarnya itu bukan batu ya. Bukan batu, cuma corokan besi, pasir besi saja ya. Jadi anak timbangan ini lebih tepatnya dikatakan anak timbangan. Anak timbangan adalah benda ukur atau bahan ukur ya, massa yang memiliki nilai massa konvensional atau massa sebenarnya, dan MPE, mass permissible error, tergantung tipenya, dari tipe M, M3 sampai tipe E0 ya, terbuat dari logam platina, aluminium dan besi atau iridium dan seterusnya campurannya dengan berbagai macam kapasitas mulai dari 1 miligram sampai dengan 40 kilogram ya. Untuk cara kalibrasi dan balance itu display timbangan mudah dibaca. Jadi kalau timbangannya sudah redup-redup ya, mungkin karena terkena panas matahari, ya itu dipastikan dulu di maintenance, di preventive maintenance dulu. Kemudian timbangannya itu harus dalam keadaan standby. Jadi artinya timbangan yang tidak digunakan kembali setelah menimbang sampel itu harus dilakukan di standby, dimatikan total, harus cukup di standby kan saja karena kita butuh warming up ya pada load cell-nya. Kemudian timbangan dalam keadaan bersih dan datar. Jadi misalnya nih teman-teman di pengujian yang pengujian batu bara ya, nah itu saya banyak perhatikan ketika sudah nimbang sampel batu bara itu sisa-sisa batu baranya atau debu-debu itu nempel di bawah pennya ya, numpuk ya. Jadi untuk teman-teman sebelum menggunakan analytical balance itu dipastikan itu harus dibersihkan dulu analytical balance-nya. Setelah bersih dipastikan datar. Nah, bisa dilihat di water pass atau orang-orang biasa sebut mata kucing ya. Mata kucingnya dipastikan bubble atau gelembung itu di tengah-tengah ya. Setelah bersih, pennya bersih, kemudian datar, nah itu baru boleh menimbang sampel atau kalibrasi alat. Kemudian di warming up kapasitas maksimal, misalnya kapasitasnya 200 gram, berarti kita warming up menaikkan dana timbangan kurang lebih 200 gram sesuai kapasitas maksimalnya. Kemudian setelah itu ada perbedaan koreksi, misalnya ketika kita menaikkan dana timbangan 200 gram, terus terbaca 201 gram, itu kan ada kelebihan 1 gram ya. Nah itu disarankan untuk melakukan adjustment atau biasa disebut cal eksternal. Masih banyak saya perhatikan teman-teman di lab pengujian itu hanya cal internal saja. Saya mungkin kemungkinan besar belum tahu caranya atau belum punya timbang yang sesuai ya. Seperti itu. Jadi kalau kita dikalibrasi ya kita harus cal eksternal dengan menginput dengan menaikkan anak timbangan yang sesuai permintaan timbangan itu. Tapi ada juga timbangan jenis lain yang kita bisa setting. Misalnya kita mau adjustment di berapa, misalnya 100 gram atau 200 gram itu kita bisa ubah. Tapi biasanya pada umumnya kal eksternal itu biasanya sudah sudah diatur ya sama pabrikan. Misalnya rata-rata analytical balance itu kal eksternalnya itu di 200 gram. Jadi kita menaikkan ada timbangan 200 gram. Tapi harus dipastikan anak timbangan yang dinaikkan ini harus sesuai kelasnya. Jangan sampai Bapak dan Ibu menaikkan anak timbangan di analytical balance resolusi 0,1 mg itu kelas F1 atau kelas F2 atau bahkan M1. Jadi harus dipastikan anak timbangan yang digunakan itu harus sesuai dulu. Nah, kalau analytical balance ini perlu dicatat bahwa kita harus menggunakan anak timbangan kelas E2 kalau resolusi analytical balance itu 0,1 mg. Nanti ada perhitungannya. Ada perhitungannya di slide selanjutnya. Kemudian parameter kalibrasi analytical balance itu ada 3 ya. Untuk hysteresis ini sudah nggak digunakan ya.
dulu tahun Cesaro 2010 itu kita ada melakukan pengukuran histeresis, sekarang tidak perlu lagi ya. Jadi di sini ada nominal koreksi, kemudian nominal koreksi ini titik kalibrasinya itu per 10% ya. Jadi misalnya 200 gram ya, kapasitas maksimal timbangan kita, 0,13 kita 200 gram. Berarti kalau dikali 10% kan 20 gram ya. Berarti per 20 gram, 40, 60 sampai 200 gram itu. Itu kode nilai koreksi ya. Kemudian repeatability ini titik kalibrasinya 3 titik ya. 10% dari kapasitas timbangan, kemudian 50% dari kapasitas timbangan, setelah itu 100% dari kapasitas timbangan. Ada juga level kalibrasi yang hanya menggunakan 2 titik ya, di 50% dan 100% ya. Nah, itu sih nggak apa-apa ya. Artinya yang penting ada mewakili. Kemudian center balance. Ya, ini pengukuran untuk menguji kinerja load cell ya. Jangan sampai load cell timbangan itu udah goyang ya. Nah, ini tujuannya itu. Ini ketertelusuran ukuran analytical balance atau kalibrasi analytical balance itu, jadi analytical balance dikalibrasi analytical balance resolusi 0,1 mg itu dikalibrasi oleh anak timbangan satu set ya, kelas E2. Nah, kelas E2 ini dikalibrasi oleh kelas E1 E0 sebagai referensi standar ya. Kemudian kelas E0 ini dikalibrasi oleh national prototype yang ada di mana? Di Prancis ya, di Brankas bawah sana. Kemudian national prototype ini dikalibrasi oleh anak timbangan yang punya BIPM ya, International Standard Format. Nah, ini anak lima ini sangat dijaga ketat ya, karena acuan seluruh dunia seperti itu. Jadi artinya bagaimana hasil penimbangan sampel kita, misalnya batu bara 1 gram, itu tertelusur sampai ke BIPM, sampai ke Eropa sana ya, seperti itu. Makanya kenapa analytical base kita itu harus dikalibrasi untuk menjamin hasil-hasil penimbangan sampel batu bara, pupuk, minyak, oli, makanan, minuman, dan seterusnya itu terjamin hasil pokok itu sampai ke BIPM. Kemudian peralatan dan kalibrator yang digunakan. Nah, ini kita menggunakan alat timbangan kelas E2. Jadi sekali lagi kami sampaikan Bapak dan Ibu, untuk mengkalibrasi analytical balance resolusi 0,1 mg atau 10 pangkat minus 4 gram, itu wajib menggunakan alat timbangan kelas E2 satu set ya, yang satu kotak kayu itu. Kemudian menggunakan digital thermometer. Nah, ini ada tambahnya, harus menggunakan barometer juga ya. Referensi terbaru dari asesorkan pada saat kalibrasi energy balance itu harus melakukan pengukuran tekanan udara. Untuk apa? Untuk menghitung buoyancy. Nah, ini referensi terbaru ya. Saya juga baru tahu gitu kan. Waktu awal-awal itu belum menggunakan barometer, tetapi setelah diaudit kemarin sama auditor kan, asesor kan, itu diharuskan untuk melakukan pengukuran tekanan udara. Makanya di sini tambahkan saja nanti ya. Di sini menggunakan tambahannya ini barometer ya. Barometer atau alat ukur tekanan udara. Nah, seperti itu ya. Jadi sekali lagi kami sampaikan Bapak dan Ibu, untuk yang masih kalibrasi analytical balance ya, yang belum melakukan pengukuran tekanan udara, untuk mulai besok ya harus melakukan pengukuran tekanan udara ya, seperti itu. Karena ini referensi baru ya dari asesor kan. Untuk rumusnya nanti kita akan bahas ya di slide selanjutnya. Kemudian kita harus menggunakan pinset ya. Jadi Bapak dan Ibu ketika kalibrasi balance harus menggunakan sarung tangan kain ya. Kain, tidak boleh latex, tidak boleh karet ya. Harus kain, kemudian menggunakan pinset. Tapi sebenarnya kalau Bapak dan Ibu sudah menggunakan pinset, tidak perlu lagi sih menggunakan sarung tangan harusnya. Tapi masih banyak sensor tidak
harus pakai sarung tangan, ya udah ikut saja kan seperti itu. Sarung tangan ya, sarung tangan karetnya, sekali lagi jangan sarung tangan yang latex atau yang di puskesmas itu yang kuning-kuning yang banyak tepungnya, itu tidak boleh ya. Kemudian water pass, ini sebenarnya analytical balance itu sudah dilengkapi water passnya biasanya di bagian belakang atau sebelah samping kanan atau kiri. Tapi kalau memang analytical balance-nya tidak ada water passnya, nanti beli aja water pass yang eksternal yang kecil-kecil tuh, ya, seperti itu ya. Karena dipastikan pada saat kalibrasi analytical balance itu harus datar ya, harus datar, tidak boleh miring-miring. Dan dipastikan juga penempatan analytical balance itu harus di meja granit ya. Saya banyak masih temukan teman-teman nilai pengujian itu karena mungkin terbatas kali ya, mungkin terbatas, tidak ada meja granitnya, jadi disimpan di meja kayu atau di meja kerja atau di lab lingkungan itu kan ada meja kerja ya. Kalaupun terus saya perhatikan juga biasa analytical balance itu digabung-gabung ya sama alat lain. Sebab nah, di sini disampaikan bahwa analytical balance itu harus di ruangan khusus ya. Nggak apa-apa ruangannya kecil ya, mungkin dua kali tiga mungkin, tapi harus di ruangannya kecil karena kenapa? Analytical balance itu harus terkondisi sudah kelembabannya. Karena takutnya kalau bergabung sama alat lain itu berbeda kondisi lingkungannya seperti itu. Kalaupun misalnya belum ada meja granitnya, itu mungkin bisa, tapi asumsi saja, opsional saja, bisa menggunakan keramik di atas meja kayu itu, ya, meminimalisir getaran dan seterusnya. Dan harus dipastikan analytical balance itu tidak boleh langsung bersentuhan terkena paparan langsung dari AC ya. Dari AC masih banyak saya temukan misalnya alat KBS itu disimpan di ruang timbang. Tetapi di ruang timbang itu ada AC dari atas, tapi langsung kena dengan langsung terkena dengan langsung arahnya AC itu langsung ke analytical balance ya. Meskipun ada penutupnya, masih tetap berpengaruh. Karena kenapa? Karena ada pengukuran tekanan udara, kelembaban dan seterusnya. Jadi kalau di kalibrasi standar internasional di ruang timbang itu AC itu pasti di bawah ya, di bawah di bawah lantai kalau kelas standar internasional seperti itu. Kemudian contoh kalibrasi analytical balance, nah seperti ini ya. Jadi analytical balance ini dikalibrasi menggunakan kalibrator alat timbangan E2 ya, alat timbangan E2. Tidak boleh F1 ya, tidak boleh di bawahnya M3 atau apalagi kan atau M1. Cuman yang saya perhatikan biasanya di lab-lab pengujian itu dilengkapi dengan alat timbangan F1. Nah, itu biasanya dipakai untuk kalibrasi atau verifikasi alat. Nah, di sini kami sampaikan kalau hanya sebatas verifikasi itu boleh-boleh saja atau pengecekan antara ya. Itu pun pengecekan antara hanya parameter repeatability. Kalau parameter koreksi tidak boleh. Jadi kalau misalnya pengecekan antara atau verifikasi alat harga balance itu boleh menggunakan alat timbangan F1, tetapi hanya sebatas parameter pengulangan saja, bukan nominal koreksi seperti itu ya. Kemudian ini contoh ya penempatan anak timbangan, sorry ya, ini penempatan anak timbangan ya pada analytical balance. Nah, di sini sampaikan masih banyak saya perhatikan lab-lab kalibrasi itu pada saat kalibrasi teknisinya khususnya ya, pada saat kalibrasi timbangan itu masih ditumpuk ya, masih ditumpuk, misalnya tiga ada timbangan itu ditumpuk ke atas ya. Ditumpuk ke atas. Nah, di sini disampaikan bahwa ini ditumpuk di sini ke atas sini ya. Sorry, ada aku ya, ditumpuk di atas sini ya. Nah, di sini disampaikan bahwa posisi anak timbangan tidak boleh bertumpuk untuk ya ini nih, yang ini ya, untuk menghindari nilai drift atau pergeseran nilai koreksi alat besar karena efek gesekan sehingga nilai sebenarnya anak timbangan itu dapat berubah.
Jadi coba bayangkan Bapak dan Ibu, misalnya Bapak sudah menggunakan alat timbang ini kurang lebih 5 tahun. Terus cara Bapak itu ditumbuk terus ya, ditumbuk terus. Berarti kan kalau ditumbuk terus kan ada gesekan ya. Ada gesekan sehingga karena adanya gesekan itu akan ya kayak besi lah ya, akan terkikis pantat dan di kepalanya juga terkikis sehingga nilai konvensional atau masa konvensional itu akan berubah. Jadi untuk Bapak dan Ibu ya yang masih mengkalibrasi nanti itu dengan cara ditumpuk, itu mulai besok jangan lagi ditumpuk ya. Sayang alat timbang ini mahal ya, harganya puluhan juta. Jangan sampai alat timbang ini karena berubah nilainya itu akan diganti seperti itu ya. Nah, gambarnya seperti ini, jadi cukup Bapak dan Ibu alat timbang itu didekatkan tapi tidak boleh menyentuh. Tapi posisinya itu harus di sini ya, harus di tengah-tengah ya, di tengah-tengah pen ini seperti ini ya. Di tengah-tengah pen. Nah, ini tidak boleh di sini juga, tidak boleh di sini, tidak boleh di sini, tidak boleh di pokoknya di tengah-tengah, disimpan berdekatan tapi tidak boleh menyentuh ya, tidak boleh menyentuh. Oke, seperti itu. Ada pertanyaan Bapak dan Ibu atau ada yang baru tahu? Dipersilakan, bisa open mic, open kamera atau bisa melalui kolom chat, dipersilakan. Atau ada yang mau menambahkan Bapak dan Ibu, dipersilakan. Bisa open mic atau open kamera atau bisa melalui kolom chat, dipersilakan. Baik, kita lanjut saja. Nanti kita akan sesi diskusi di akhir materi ya. Kemudian kita masuk ke teknik kalibrasinya. Tuh, ada pun klasifikasi kalibrasi timbangan ya, jadi kondisi lingkungan. Untuk alat timbangan kelas E0, E1 dan E2 itu harus dikondisikan pada suhu 18-20 derajat Celcius, 27 derajat Celcius, untuk kelembabannya 40-60%. Untuk alat timbangan kelas F1 sampai M3 itu tidak dikhususkan, makanya kelas tersebut biasanya dibawa ke lapangan ya, seperti itu. Kemudian untuk teman-teman atau Bapak dan Ibu yang sudah sering kalibrasi analytical balance itu harus dipastikan ya, harus memiliki sertifikat pelatihan kalibrasi analytical balance sebagai bukti kompetensi bahwa Bapak dan Ibu itu sudah bisa mengkalibrasi analytical balance. Karena ketika kita diaudit oleh asesor kan, pasti akan ditanyakan, akan dimintakan mana bukti kompetensinya kalau Bapak dan Ibu sudah bisa atau mampu mengkalibrasi analytical balance. Kemudian metode kalibrasinya, untuk metode kalibrasinya itu nominal koreksi, repeatability ya, kemudian center balance. Untuk persoalan kalibrasi, nah kalibrator itu harus dievaluasi sesuai tabel MP dari ASTM E617 tahun 2003 atau UML OIML R11 tahun 2004. Itu sama saja karena referensi ASTM itu dari situ juga. Kemudian performa alat harus dilakukan adjustment atau kal eksternal ya, tidak boleh melakukan kalibrasi kal internal. Kenapa? Kalau kal internal itu mengikuti masa sebenarnya ada timbangan yang tertelusur sampai ke SI. Kemudian parameter kalibrasi itu namanya repeatability dan sense, dan terakhir itu data kalibrasinya itu adalah simplo dan duplo 2 kali ya. Untuk aspek kalibrasinya, jadi titik kalibrasi itu koreksinya itu nominal koreksi itu setiap 10%. Untuk titik kalibrasi repeatability itu titiknya 10%, 50% dan 100% dari kapasitas maksimal alat. Kemudian center balance itu hanya satu titik ya, hanya di maksimal 50% saja dari kapasitas maksimal alat. Kemudian lokasi kalibrasi itu harus sesuai posisi timbangan ya. Bapak dan Ibu, pada saat selesai kalibrasi analytical balance, tidak boleh dipindah-pindahkan analytical balance-nya. Kalau terpaksa berpindah tempat, atau renovasi, atau seterusnya, atau ada ruang timbang yang pindah,
maka Bapak dan Ibu harus melakukan kalibrasi ulang analytical balance-nya seperti itu. Kemudian persyaratannya, spesifikasi alat dan kalibrator itu harus dicek tergantung terutama pada resolusi timbangannya. Resolusi timbangan atau kalibrasi itu 0,1 mg harus dipastikan seperti itu. Dan kalibrator harus dipastikan tipenya ya, tipenya disesuaikan. Misalnya E2 berarti harus dicek ada timbangan kita kelas E2 karena misalnya kita di lab kalibrasi ada timbangan kita banyak ada kelas M1, F1, E2, E1, E0 misalnya, nah itu harus dicek, jangan salah bawa anak timbangan atau jangan salah pakai anak timbangan, kelas anak timbangan. Kemudian persyaratan metodologisnya harus anak timbangan itu harus dievaluasi ya, misalnya ada analytical balance, resolusinya 3 digit ya atau 1 miligram. Kira-kira anak timbangan kelas apa yang kita gunakan? Nah itu harus dievaluasi MP-nya bisa melalui tabel OML R11 tahun 2004. Kemudian kalibrator, nah ini contohnya saja ya, kalau analytical balance resolusi 10 pangkat minus 4 dalam satuan gram, itu wajib dikalibrasi menggunakan anak timbangan kelas E2 1 set dari 1 miligram sampai dengan 1 kilogram biasanya. Ini contoh ya, jadi penentuan kalibrator timbangan. Jadi pemilihan kalibrator anak timbangan akan berimplikasi pada hasil limit of performance timbangan. Jika nilai LP-nya besar, maka hal ini dipastikan karena kalibrator anak timbangan yang digunakan tidak sesuai ya seperti itu. Dengan rumus MP dalam 1 miligram harus lebih kecil sama dengan sepertiga dikali 10 kali resolusi analytical balance dalam satuan miligram ya. Ini tabelnya yang sebelah kiri. Tabelnya sebelah kiri ini tabel OML R11 tahun 2004 ya. Jadi Bapak sebelum memilih anak timbangan apa yang digunakan, Bapak dan Ibu harus dipastikan dievaluasi dulu MPE-nya. Jangan sampai Bapak dan Ibu kalibrasi analytical balance ya, tetap yang resolusi 0,1 mg, tetapi Bapak dan Ibu menggunakan timbangan kelas M1. Nah, itu tidak boleh ya. Karena kenapa? Karena kalau salah pasti LOP-nya akan besar. Kalau LOP-nya besar maka hasil kalibrasi itu kita tidak valid atau outlier. Kemudian ini ada contoh ya, Bapak dan Ibu bisa diperhatikan. Ini ada contoh perhitungan LPNA timbangan. Jadi contoh saja ya. Jadi kapasitas analytical balance kita itu 200 gram nah, kapasitasnya. Kemudian resolusinya itu ya kurang lebih 0,1 miligram ya seperti itu. Ini biasanya banyak di laboratorium kimia ya analytical balance. Kemudian nah, MP timbangan kita itu berarti sepertiga dikali 10 kali 0,1 mg sama dengan 0,33 mg. Nah ini ya 0,33 mg. Nah kita Bapak dan Ibu bisa lihat ya pada saat di sini nih 200 gram kan kapasitasnya 200 gram. 0,33 itu dicek aja ke kanan. Nah 0,33 ini kan ada 0,30 ya. Ini kan 0,30 berarti 0,30 berarti kita itu harus lebih kecil ya. Harus lebih kecil berarti anak timbangan yang harus kita gunakan adalah anak timbangan kelas E2 ya. Nah ini E2.
Jadi MPE ada timbangan 0,30 mg lebih kecil dari MPE alat 0,33 mg sehingga disimpulkan untuk kalibrasi analytical balance dengan kapasitas 200 gram dengan resolusi 0,1 mg kita harus menggunakan anak timbangan kelas E2. Nah, seperti itu ya Bapak dan Ibu. Mulai besok mungkin ada teman-teman yang masih keliru. Nah ini besok sudah diperbaiki lagi caranya ya. Harus dievaluasi dulu anak timbangannya jangan sampai salah. Karena kalau salah penggunaan anak timbangan pasti nilai LOP-nya besar. Kalau nilai LOP besar timbangan besar ya maka sudah dipastikan hasil kalibrasi anak timbangan itu tidak valid atau outlier seperti itu ya. Kemudian ini posisi kalibrator timbangan pada nominal of center balance ya. Jadi posisinya itu harus berbeda. Kemudian menggunakan 1,50% dari kapasitas timbangan. Kemudian harus secara berurutan. Jadi misalnya kalau ada pen timbangan mereknya segitiga, nah seperti ini ya. Misalnya segitiga, kan ada timbangan juga tuh yang kalau nggak salah itu Precisa atau Sartorius itu. Nah, kalau segitiga seperti ini, tadi itu harus berurut ya, 1, 2, 3, dan 4, dan seterusnya. Kemudian kalau kotak ya seperti ini ya, contohnya kalau seperti ini. Oke, jadi harus secara berurutan. Ini untuk ujian atau kalibrasi center balance. Kalau penentuan timbangan kapasitas 4 kilo bagaimana? Karena pada tabel tidak ada nominal 4 kilo. Jadi betul sekali Bapak dan Ibu ya. Kalau memang tidak ada yang pas, itu biasanya diambil yang terbesar lebih di atasnya. Seperti itu. Nah, misalnya kan 4 kilo ya. Misalnya Bapak dan Ibu bisa lihat 4 kilo kan di sini kan 2 kilo ya. Terus 5 kilo, 4 kilonya nggak ada. Nah biasanya itu yang kita diambil adalah di atasnya. Ya maksimal ini 5 kilo atau yang mendekati. Misalnya 4 kilo kira-kira lebih mendekati ke mana? Ke 5 kilo atau 2 kilo. Seperti itu Bapak ya. Terima kasih. Sama-sama Pak. Terus ada pertanyaan dari Pak Dimas atau Pak Dimas Eka. Untuk uji antara berarti yang dilakukan cuma repeatability aja atau ada yang lain. Untuk pengujian cek antara yang ada dua yang dilakukan Pak ya sesuai Nata tahun 2018 itu nominal koreksi dan nominal koreksi atau biasa disebut scale value itu per 10%, 50 dan 100 sama repeatability 3 titik 10%, 50% dan 100%. Cuman frekuensinya berbeda. Untuk scale value atau nominal koreksi itu per bulan, setiap 1 bulan sekali. Kalau repeatability itu setiap 6 bulan sekali. Terus ada pertanyaan dari Bapak Rifki. Dalam mesin itu dijelaskan peristiwa harus dilakukan di tempat timbangan tersebut digunakan. Apakah bisa dilakukan kalibrasi timbangan digital di laboratorium kalibrasi in-lab? Jika bisa, berpedoman pada acuan mana? Betul Pak ya, jadi sebenarnya kalibrasi timbangan itu harus dilakukan, sudah dibahas tadi di sebelumnya, di bahwa kalibrasi timbangan itu harus dilakukan di mana timbangan itu berada. Jadi makanya biasanya kita sebagai kalibrasi biasanya ke lapangan ya, misalnya ke lapangan untuk mengkalibrasi analytical balance. Kami tidak menyarankan ya analytical balance itu dibawa ke lab kita untuk dikalibrasi. Kenapa? Sebetulnya boleh-boleh saja, tapi ketika alat kita sudah selesai kalibrasi, kemudian kita kembalikan lagi ke pelanggan, misalnya lokasi alatnya ada di Kalimantan Tengah di hutan, misalnya penyeberang sungai dan apa pesawat dan seterusnya,
pasti nilai LLP-nya atau nilai koreksi itu pasti berbeda. Jadi kami sarankan tetap sesuai SNS ini referensinya, analytical balance harus dikalibrasi di lokasi pelanggan. Oke, kita lanjut Pak ya. Untuk prosedur kalibrasinya, ini sebenarnya sederhana ya, sudah banyak yang udah umum ya. Untuk prosedur kalibrasi nominal koreksi, itu titik kalibrasinya setiap 10%. Setiap 10% dari kapasitas timbangan ya. Kemudian kita ter dulu timbangannya, kita zero dulu, itu kodenya Z1. Kemudian kita naikkan alat timbangan yang digunakan, itu meletakkan kalibrator itu M1. Kemudian meletakkan lagi kalibrator itu M2. M1 ke M2 ini adalah simplo dan duplo. Setelah itu alat timbangan kita angkat lagi atau turunkan lagi itu sebagai 02. Nah, pada saat pembacaan 0Z2 ini tidak boleh dilakukan ter atau zero ya, apapun pembacanya, misalnya mau itu minus 0,002 kah, 0,005 kah, itu apapun pembacanya itu tidak boleh di ter ya, kecuali di Z1 itu boleh seperti itu. Kemudian kita lanjutkan ke titik 20%, 40, 20, 30, 40 dan seterusnya ya, sampai 100%. Untuk prosedur kalibrasi repeatability, titik kalibrasinya, sorry ini 10% ya, ini 10%, ini belum diedit ya, 10%, 50% dan 100%. Nah, pada saat pembacaan zero itu boleh di ter atau boleh di zero ya, tapi pada saat yang tadi itu tidak boleh lagi ya. Kemudian kita letakkan kalibrator M1, misalnya 20 gram ya, kita naikkan. Kemudian kita angkat ya, kita angkat sejenak, kemudian turunkan lagi. Nah, pada saat naik turun ini tidak boleh dilakukan zero atau adjustment. Tujuannya apa? Karena memang kita mau mengetahui standar deviasinya kan. Karena kalau misalnya zero terus, nanti standar deviasinya bisa nol. Kemudian kita ulangi kurang lebih 10 kali ya, 10 kali pengulangan. Selanjutnya dilanjutkan ke titik 50% sampai 100%. Untuk prosedur center balance, titik kalibrasinya hanya satu, itu 50%. Pembacanya di tengah, di depan, di belakang, di kiri dan di kanan ya. Jadi tidak boleh di adjustment juga ya, pokoknya tidak tinggal baca langsung. Karena untuk mengetahui nilai center balance. Untuk prosedur verifikasinya atau pengecekan antaranya kurang lebih sama ya. Aspek verifikasinya, jadi kita jadwalkan dulu verifikasi untuk pengecekan antara, kemudian kita peralatan apa yang digunakan atau yang diverifikasi, kita tentukan kalibrator yang sesuai, kemudian inventarisasi pada laboratorium dan membuat hasil pelaporannya. Nanti di materi ini ada contoh pelaporan hasil verifikasi timbangan atau analytical balance yang nanti dibaca-baca saja pada bagian lampiran. Kemudian persiapan verifikasi alat, kita catat dulu spesifikasi kalibrator yang digunakan, misalnya ada timbangan kelas E2, kemudian dicatat spesifikasi UT-nya, misalnya resolusi landscape, model nomor seri dan seterusnya. Kemudian kita kondisikan kalibratornya. Nah, pada sebelum kita mau kalibrasi balance itu pengkondisian timbangan harus disimpan di dekat timbangan ya. Kurang lebih ya, kalau ada literatur mengatakan itu 24 jam sebelum dilakukan kalibrasi harus disimpan dan dibuka. Jadi supaya suhu dan kondisi lingkungan itu sama ya sebelum kita melakukan kalibrasi. Kemudian kita siapkan kalibrator ya, kalibrator yang sesuai yang sudah dievaluasi MPI-nya. Kemudian kita datarkan alatnya. Biasanya itu kakinya diputar-putar ya supaya mata kucingnya atau waterpassnya di tengah-tengah. Kemudian kita bersihkan alat, terutama pada pen timbangan. Nah, biasanya di pen timbangan yang tadi disampaikan itu banyak debu, ya, banyak sisa-sisa sampel NPK, pupuk ZA, NPK, pupuk urea dan seterusnya, batu bara, sisa minyak, oli, solar dan seterusnya banyak ya, bauksit dan seterusnya, banyak sampel-sampel yang ini ya, yang bisa mengotori pen timbangan. Kemudian rekaman verifikasi alatnya, hasil investigasi verifikasi alat, riwayat kalibrasi. Nah, ini juga ada alat datanya ya, ada alat data verifikasi alat, laporannya, ada data saja dan ada form permintaannya juga.
Kemudian prosedur verifikasi alat atau scale value ini sama ya seperti tadi. Titik kalibrasi itu 3 ya, per 10%, 50% dan 100% dari kapasitas timbangan. Kemudian pembacaan zero-nya Z1 ini boleh diter ya. Kemudian kita naikkan timbangan misalnya 20 gram. Kemudian untuk M1 itu simplo, M2 itu duplo. Jadi naikkan angka sejenak, turunkan lagi untuk M2. Kemudian pembacaan zero Z2 ini tidak boleh di zero, tidak boleh di ter ya. Pokoknya baca apa adanya. Kemudian selanjutnya dilanjutkan ke titik 50% dan 100% seperti itu. Untuk prosedur verifikasi alat untuk pengecekan antara parameter repeatability, jadi kalibrasinya sama ya, per 10%, 50% dan 100%. Dan pembacaannya zero, boleh diter, kemudian ini kan ada timbangan M1, kemudian catat datanya, kemudian angkat lagi sejenak, dicatat zeronya Z2. Nah ini tidak boleh diter ya, apapun itu hasilnya dicatat saja. Kemudian naikkan lagi untuk kalibrator M2 sampai 10 kali pengularannya seperti itu. Untuk dataset kalibrasi Cabernet, izin saya screen. Ini dataset kalibrasi analytical balance, referensinya dicantumkan. Kemudian di sebelah kirinya spesifikasi alat dikalibrasi, nomor seri tipe dan seterusnya, range dan resolusi dan seterusnya. Pembagi resolusi itu 1 kalau digital, digital itu 2, kalau yang analog itu 10. Kemudian toleransi alatnya itu 5 kali resolusi ya. Kemudian tanggal kalibrasi, standar yang digunakan adalah timbangan kelas E2 misalnya, tipe model dan seterusnya. Kemudian kondisi ruang, suhu kelembaban ya, awal kalibrasi, pertengahan kalibrasi, dan selesai kalibrasi. Itu harus dicatat 3 kali ya, tidak boleh dirapel. Nah ini nominal deviation atau nominal koreksi ya. Nah, ini per 10% dari kapasitas alat. Terus berarti kan kapasitas alatnya 10%. Berarti kalau 200 gram kan 20 gram. Terus pertanyaannya, menimbang sampel batu bara, misalnya untuk askonten atau volatimeter atau VIM atau FT furnace itu kan biasanya 1 gram. Nah, bagaimana mengantisipasi karena titik kalibrasi itu mulai 20 gram. Nah, kita boleh di sebelah kanan ini ya, 11-12, kita boleh menggunakan titik sesuai permintaan pelanggan. Contoh, misalnya ada pelanggan, Pak, saya sering menimbang batu bara 0,5 gram. Bisa nggak dikalibrasi dari 0,1 gram? Itu boleh-boleh saja selama kita punya timbangannya seperti itu. Kemudian ini dicatat saja ya, jadi 0, naikkan timbangan dicatat berapa, terus 20-nya berapa, terus diangkat pembacaannya aktualnya berapa, double detail ya di sini. Kemudian ini untuk repeatability-nya ya, jadi per 10%, 50 dan 100%. Dan Z1 itu adalah 0, M1 itu nilainya berapa pada saat meletakkan alat timbangan. Z2 itu tidak boleh diangkat dan dicatat berapa pembacanya dan seterusnya sampai 10 kali untuk 10%, 50 dan 100%. Kemudian untuk center balance-nya ya, jadi ini no center balance-nya. Tengah dicatat misalnya 100 gram kan naikkan ke posisi nomor 1, berarti 100 gram bobotnya berapa, bagian depan, belakang, kiri, dan kanan. Setelah itu dicatat ya petugasnya siapa, diparaf, tanggal di kalibrasi kapan, diperiksa oleh siapa, dan tanggal diperiksa kapan seperti itu. Nah ini ada contoh ya laporan verifikasi timbangan. Nah ini contohnya seperti ini ya, parameter skala, bla bla bla, nanti dibaca-baca saja. Kalau kalian nggak kurang mengerti nanti disampaikan lagi kepada kami. Nah ini parameter nilai skalanya atau nominal scale value. Kemudian ini repeatability-nya ya, seperti itu. Nah nanti ada evaluasinya ya. Untuk nilai skala ini ya, untuk nilai skala ini itu hasilnya ternyata atau nominal koleksinya itu ternyata tidak dapat diterima ya, berarti hasilnya outlier atau tidak valid. Nah bagaimana evaluasinya itu terlampir rumusnya ya. Jadi Bapak dan Ibu pada saat kalibrasi atau verifikasi anak 13 ini harus pastikan betul-betul sesuai prosedur supaya hasilnya itu valid ya, terutama penggunaan anak timbangan ya yang harus sesuai
tidak boleh menggunakan antibank yang tidak sesuai karena hasilnya pasti outlier seperti itu. Kemudian ini repeatability-nya sama ya, repeatability-nya tidak dapat diterima ya. Jadi pada saat ini harus dipastikan ya, pada saat pengulangan itu harus dipastikan standar deviasinya kecil. Karena repeatability ini yang menjadi critical point adalah nilai standar deviasi yang yang sebanyak 10 kali pengulangan itu nilainya harus kecil. Nah, supaya hasilnya dapat diterima. Nah, semua laporan-laporan ini pasti pada saat audit akan dimintakan oleh asesor kan, seperti itu. Nah, ini referensinya dari Badan Akreditasi Australia, yaitu NATA tahun 2018. Nanti dibaca-baca saja referensinya. Terima kasih. Untuk perhitungan kalibrasinya, ya, ini sebenarnya rumusnya hukum Newton 1 ya, dikali dengan buoyancy atau gaya apung udara. Nah, rumusnya terlampir ya pada slide, nanti dibaca-baca saja. Kemudian ini anak timbang yang digunakan seperti itu ya. Makanya kenapa sensor timbangan itu menggunakan Losel, karena memang prinsip ukur itu berdasarkan hukum Newton 1. F sama dengan M kali G, massa kali gravitasi. Kemudian kita masuk ke evaluasi kepastiannya. Jadi materi evaluasi ini, kepastian ini sudah sering kita sampaikan ya, kita skip-skip saja. Jadi kalau kita kalibrasi itu wajib dihitung kepastiannya, atau biasa orang awam sebut itu adalah nilai plus minus. Nah, kepastian adalah nilai rentang benar hasil pengukuran. Kemudian kenapa kita harus menghitung kepastian? Karena sudah diatur dari Badan Akreditasi Dunia, yaitu ILA 8 tahun 2019, pada klausul 3 dinyatakan setiap nilai terukur memiliki kepastian yang dilaporkan sebagai U95. Kemudian evaluasi kepastian ini juga sudah diregulasikan di ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 7.6, di mana laboratorium pengujian maupun kalibrasi harus mengidentifikasi kontribusi terhadap kepastian pengukuran. Kemudian yang seperti yang kita kenal, tipe kalibrasi itu terbagi dua, ada tipe A dan tipe B. Tipe A itu ketika data-data pengukuran itu berdasarkan statistika. Kalau tipe B itu data-data pengukurannya itu berdasarkan bukan metode statistik seperti stabilitas bahan, homogenitas, dan seterusnya. Kemudian faktor uncertainty, jadi ketidakpastian pengukuran ini sebagai parameter ketertelusuran pengukuran. Jadi artinya kalau ada yang melakukan kalibrasi tanpa menghitung ketidakpastiannya, maka itu dikatakan cukup hanya laporan verifikasi saja. Kemudian sumber-sumber komponen kepastian biasanya dari 5 ya. Ada dari kesalahan instrumen, lingkungan manusia, rumus matematika, bahan, dan seterusnya ya. Kemudian distribusi kepastian ini penyebaran nilai hasil pengukuran ya. Pengukuran pertama, kedua, ketiga. Kemudian ketika kita mau melakukan pengukuran selanjutnya itu berapa ya. Dan itu banyak diperlukan digunakan untuk keperluan ilmiah dan penelitian. Kemudian distribusi ketidakpastian ini yang kita kenal ada distribusi normal,
rektangular, triangular. Untuk normal ini dipakai ketika sumber kesalahan dari sertifikat kalibrasi. Distribusi normal ini biasa disebut dengan test student atau Gauss ya, distribusi Gauss yang secara statistik ya. Kemudian distribusi rektangular ini atau biasa disebut persegi panjang ya, itu ketika sumber kesalahan berdasarkan asumsi, misalnya pengaruh gaya apung udara pada saat kalibrasi analytical balance. Kemudian distribusi triangular ini dipakai ketika display keterbatasan pembacaan atau resolusi itu dibuat dari display analog atau digital. Biasanya sih analog ya. Kalau misalnya displaynya analog, misalnya timbangan gabah, timbangan semen, timbangan pasir, yang masih menggunakan garis-garis ya atau bandul, nah itu menggunakan sudut triangular ya. Kalau Gaussian ini hampir tidak pernah dipakai, biasanya hanya sebatas secara teori statistik saja. Kemudian derajat kebebasan ini identik dengan hubungan dengan tabel test student ya atau UJT, distribusi tabel test atau FITU. Nah ini diperoleh untuk menghitung nilai faktor cakupannya. Nah, faktor cakupan ini kami sampaikan bahwa tidak boleh diketik manual ya. K sama dengan 2. Masih banyak teman-teman maupun pernah ada suatu sekolah yang menyatakan bahwa K itu sudah dari sananya itu sudah 2 ya, sudah 2. Nah, ternyata secara UKAS M3 tahun 2024 itu K itu harus dihitung ya, bukan diketik manual. Kemudian sensitivitas koefisien itu adalah perubahan konversi ya, konversi satuan ketika ada perbedaan output terhadap input itu bagaimana dikonversi ya, bagaimana dikonversi satu sama. Nah, sensitivitas koefisien itu ada dua cara menghitungnya. Yang pertama kita bisa menggunakan rumus perbandingan ya, yang diketahui sama yang berpengaruh seperti yang lingkaran merah ini. Kalau yang cara kedua adalah bisa menggunakan rumus turunan parsial. Nah ini di kalkulus di kampus kita pelajari ya seperti itu. dx per dy-nya seperti itu seterusnya. Untuk rumus fungsi sederhananya terlampir pada slide. Ini ada contoh ya menghitung sensitivitas koefisien. Contohnya menghitung sensitivitas koefisien itu menggunakan rumus turunan parsial ya, rumus turunan parsial. Nah ini contoh energi dan seterusnya, nanti diikuti saja. Jadi baca-baca saja, ini contoh saja, ini contohnya saja ya, ini di kalkulus di kampus banyak dibahas. Kemudian derajat kebebasan efektif ini adalah sebagai parameter keandalan kita dalam menghitung ketidakpastian. Jadi semakin besar nilai derajat kebebasan efektif, maka semakin handal kita dalam menghitung ketidakpastian, dan sebaliknya semakin kecil nilai derajat kebebasan maka kemungkinan besar masih ada kesalahan-kesalahan dalam menghitung ketidakpastian. Biasanya kesalahan itu dari nilai standar deviasi yang terlalu besar. Nah, rumusnya ini seperti pojok kanan bawah ini dari rumus satu ini seperti ini. Kemudian ketidakpastian gabungan ini adalah sumber-sumber kesalahan tadi kita gabungkan masing-masing dikuadratkan dan dijumlahkan. Nah rumusnya itu nomor 1. Untuk rumus 2, 3, dan 4 ini biasanya dipakai untuk menghitung pada saat penghitung ketidakpastian pengujian kimia. Kemudian ini ada contoh ya dalam menghitung ketidakpastian gabungan. Jadi kesalahan instrumen, kesalahan kalibrator, lingkungan, dan operator masing-masing dikuadratkan, setelah itu dijumlahkan dan diakarkan. Kemudian ketidakpastian bentaran ini adalah ketidakpastian gabungan tadi dikalikan dengan faktor cakupan dengan rumus W sama dengan kali UC. Sederhana rumusnya ya. Yang dilakukan sebagai U95. Adapun kesimpulan ya dalam menghitung ketidakpastian, yang pertama kita tentukan dulu model matematikanya, kemudian kita identifikasi sumber ketidakpastiannya. Nah, identifikasi ini bisa menggunakan fishbone ya, atau diagram tulang. Setelah itu kita evaluasi apakah sumber-sumber ketidakpastian itu masih tipe A atau tipe B. Jangan sampai salah tipe pasti salah bagi, salah hasilnya. Setelah itu ketika ada perbedaan satuan output terhadap satuan input,
kita hitung sensitivitas koefisiennya ya, bisa menggunakan turun parsial. Tetapi biasanya kalau referensi dari Euramet SNSU itu sudah ada nilai sudah ada nilai CI-nya, sudah ada rumusnya, tinggal dimasukkan saja nilainya. Tetapi kalau referensinya dari ASTM, dari JIS, DKD dan seterusnya, data SAC, SARAS dan seterusnya, itu biasanya nggak ada nilai CI-nya, rumusnya kita hitung sendiri dari model matematikanya. Kemudian kita pastikan gabungan ya, kemudian nilai faktor cakupan nanti dikalikan ya untuk memperoleh nilai kepastian bantalan atau biasa disebut kepastian diperluas atau kepastian U95 ya, seperti confidence level 95%. Adapun komponen kepastian atau visualnya untuk kebebasan 13 yang pertama dari kepastian tim yang digunakan dan driftnya. Kemudian untuk alat readability, repeatability dan regresi. Kemudian pengaruh lingkungan itu buoyancy dan mekanik itu adalah center bola atau eccentricity seperti itu ya. Nah ini rumusnya untuk rata-rata deviasi sudah sangat umum. Untuk kalibrator kita pasti dibagi faktor cakupan, untuk readability dengan resolusi dibagi akar 3, kemudian repeatability standar deviasi dibagi akar jumlah data, kemudian drift adalah 0,5 kali selisih kalibrator baru dikurang lama bagi akar 3, kemudian centricity maksimal ala dikali maksimal centricity diabsolutkan dibagi 2 dikali nominal antibody digunakan dikali akar 3 ya. Untuk buoyancy rumusnya B bagi akar 3 di mana B adalah rumusnya terlampir dan rumusnya banyak ya. Nah, ini Bapak dan Ibu ya, yang ini ilmu baru untuk kalibrasi balance ya. Jadi Bapak dan Ibu yang belum menerapkan bisa dicatat rumusnya ya untuk menentukan buoyancy. Jadi Bapak dan Ibu tidak boleh menggunakan lagi rumus 10 pangkat minus 6 atau 1 ppm dikali massa konvensional timbangan. Itu tidak boleh lagi, itu sudah ditolak oleh asesor kan. Kita harus dihitung ya, harus dihitung rumusnya untuk buoyancy menggunakan barometer untuk tekanan udara. Jadi 1 ppm dikali massa konvensional itu sudah tidak diterima oleh asesor kan. Nah, seperti itu ya. Kemudian ini rumus untuk densitas udara ya. Nah, rumus densitas udara ini kita butuhkan ya. Jadi tekanan udara, densitas udara itu juga kita butuhkan seperti itu. Nah, ini Bapak Ibu bisa dicatat untuk rumus densitas udara. SP itu adalah eksponen ya. Jadi nanti di Excel menggunakan rumus eksponen. Jadi kalibrasi analytical balance itu sangat gampang ya, cuman yang susah itu hitungannya saja. Untuk kita pasien regresi ini cukup menggunakan standar error ya. Standar errornya regresi atau sama std xy, ambil datanya x dan y-nya, terus enter. Nah di Excel seperti itu ya. Dibagi akar jumlah data. Kalau diolah data semuanya di masalah data Excel itu sudah ada ya, tinggal udah menghitung sendiri. Kemudian ini contoh oleh data kalibrasi 13, izin share screen. Untuk datanya ini format Excel, jadi Bapak dan Ibu tadi banyak sekali rumus-rumus di PowerPoint-nya, tapi kalau data ini sudah otomatis ya, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi membuat rumus yang ada di Excel, tinggal diterapkan saja, masukkan data-data kalibrasi, nanti dia menghitung sendiri. Nah, untuk data ini banyak ya, beberapa sheet lembar ada data sampel, suhu kelembaban, data kalibrator, data UV dan sertifikat kalibrasi. Nah, data sampelnya ini nomor lab, nomor order, dan nomor sertifikat ini tidak harus sama ya, tidak harus sama, disesuaikan saja sesuai perusahaannya masing-masing. Kemudian pemilik alat itu nama perusahaannya, kemudian alamat lengkapnya kalau bisa sampai ke kode posnya ya. Kemudian lokasi kalibrasinya, nah lokasi kalibrasinya itu harus dicatat
timbangan itu berada di mana. Misalnya di Kalimantan Tengah di hutan sana, nah itu harus ditulis desa apa gitu kan. Kemudian ini spesifikasi alat yang dikalibrasi, dari nama alat, tipe, model dan seterusnya, nomor seri dan seterusnya. Kemudian kapasitasnya, resolusinya, digital resolusi. Nah ini sudah ada catatan di sini ya. Display digital 2, display analog 10. Kemudian tekanan udaranya. Nah tekanan udaranya harus dimasukkan. Ya. Makanya nanti kalau kalian masih anak 13, Bapak dan Ibu menggunakan digital barometer ya. Menggunakan digital barometer. Untuk densitas udaranya ini sudah dihitung ya. Rumus tadi yang ada di Excel sudah dihitung. Kemudian buoyancy juga sudah dihitung yang ada di rumus Excel tadi. Nah ini interpolasi barometer saja. Ini adalah penunjukan nilai sebenarnya. Kemudian tertelusuran pengukuran ya. Tertulisan ukuran itu harus menyebut nomor akreditasi, tidak boleh nama instansi. Misalnya ketertulisan pengukuran mengacu ke BSN itu tidak boleh. Harus dicantumkan ketertelusuran pengukuran mengacu ke LK strip 070 strip IDN seperti itu. Kemudian tanggal kalibrasinya, kemudian metode kalibrasinya harus disesuaikan dengan misalnya SNSU, jadi tinggal ketik saja ya seperti itu. Kemudian sudah kelembaban awal kalibrasi, pertengahan dan terakhir itu diupdate ya, sesuaikan data sheetnya. Kemudian ini hanya interpolasi termohikrometer. Kemudian UC ini adalah rumus ketidakpastiannya temperatur termohikro. Kalau yang ini adalah kelembaban. Yang selain itu nggak perlu diganti. Untuk data-data kalibrasi alat timbangan ini diupdate ya. Ketika misalnya Bapak dan Ibu sudah kalibrasi alat timbangannya, ini data nominalnya, masa konvensional, palingan yang diupdate itu hanya masa konvensional, koreksinya, sama ketidakpastiannya yang diupdate, seperti itu ya. Nah ini harus diupdate. Kemudian setelah itu olah data. Nah untuk olah datanya ini fokus yang warna kuning saja ya. Fokus yang warna kuning, yang tidak warna kuning itu tidak perlu diapa-apain ya. Nah, karena sudah rumus, jadi tidak perlu diapa-apain lagi. Nah ini kita masukkan alat timbang itu di sini kalibrasi dari 1 gram, 0, 1 gram dan seterusnya. Nanti setelah ini pembacaan arah, nanti pembacaan masa konvensional alat timbang itu harus ngeling harus di link misalnya data 1 gram berapa misalnya 1 gram ini seperti itu harus nge-link ya. Nah seterusnya kemudian ini kuota repeat yang 10% itu dimasukkan ya fokus warna kuning saja, ini yang 50%, kemudian ini yang 100%. Setelah itu center balance-nya diupdate ya, fokus yang warna kuning saja, terus persentase bersihnya tidak valid disesuaikan seperti itu. Kalau yang bukan warna kuning tidak perlu di-open lagi. Kemudian ketidakpastian ini sudah perhitungan otomatis, jadi Bapak dan Ibu tidak perlu lagi menghitung ketidakpastiannya itu satu-satu, jadi tidak perlu lagi dihitung tabel-tabel seperti ini ya, tidak perlu lagi karena sudah rumus otomatis. Jadi ketika olah data dirubah, maka kedap UE ini atau ketidakpastian juga akan mengikuti seperti itu. Kemudian sertifikat kalibrasinya ini disesuaikan ya, template-nya tidak harus sama, bisa disesuaikan juga. Sertifikat kalibrasinya, nomor kalibrasi, nama perusahaannya, alamatnya di mana, lokasi kalibrasinya di mana. Kemudian identitas alatnya ya, nama alat, nomor seri tipe, dan seterusnya, rank dan resolusi dan seterusnya. Kemudian disahkan oleh siapa, tanggal berapa disahkan harus dicatat. Kemudian ditambahkan catatan kaki, jangan menduplikasi isi atau sebagai sertifikat ini tanpa seizin penerbit sertifikat. Kemudian halaman, ya kondisi lingkungan, kelembaban, sertifikat kalibrasinya, nomor sertifikat kalibrasi, tanggal diterima, tanggal kalibrasi, dan lokasi kalibrasi itu on-site ya, on-site. Kemudian referensi nanti disesuaikan ya, kemudian timbangan kelas apa dia digunakan, serial numbernya harus dicatat, sertifikatnya dicatat. Kemudian kalau menggunakan timbangan yang lain itu dicatat, kalau enggak di hidden saja seperti ini ya, disembunyikan saja. Jadi cukup ada timbangan E2 dan seterusnya.
Kemudian ketertutupan pengukuran ini menyebut nomor akreditasi, ya, tidak boleh menyebut nama instansi. Kemudian hasil kalibrasinya ini repeatability-nya terlampir, ya, ini sudah rumus. Kemudian untuk nominal koreksinya ya terlampir, ya, ini juga sudah ngeling, ya. Jadi sudah ngeling. Kemudian di sini ada regresi linearnya. Nah, bedanya bedanya Cicero 2010 sama SNS 2021 ini, kalau di Cicero 2010 itu tidak ada regresi linear koreksinya. Kalau di SNS ini ada regresi linearnya seperti itu. Kemudian nilai center loadingnya ada, ya, ternyata perbedaan maksimum itu hanya 0,02 gram. Setelah itu nilai LOP-nya juga ada nih. Nilai LOP-nya 5 performance-nya itu dan 0,070 gram. Setelah itu akhir dari sertifikat itu wajib dicantumkan. Seperti itu kurang lebih Bapak dan Ibu, ya. Nanti seperti itu pelaporannya untuk kalibrasi analytical balance. Izin kembali ke materi. Ada pertanyaan dari Bapak Rajis. Kedapatan dari regresi apa perlu dimasukkan juga? Ya, dimasukkan Pak, karena di SNS ini diharuskan dimasukkan, tapi nanti yang dimasukkan adalah standar error dari regresi sumbu X dan Y saja Pak. Terima kasih. Kemudian evaluasi hasil kalibrasi, ya, masuk ke evaluasi hasil kalibrasinya. Kemudian pentingnya evaluasi hasil kalibrasi. Jadi salah menginterpretasi sertifikat kalibrasi dapat menimbulkan konsekuensi serius, terutama dalam konteks di mana akurasi pengukuran sangat dibutuhkan. Hal ini dapat mengakibatkan pengukuran yang tidak akurat dan berdampak negatif pada kualitas produk atau jasa yang dihasilkan dalam jangka panjang, serta pengambilan keputusan yang salah. Jadi Bapak dan Ibu, kami tekankan di sini bahwa kalibrasi alat itu bukan hanya sekedar tempel stiker kalibrasi, bukan hanya sekedar persyaratan audit kan atau surveillance, bukan hanya sebatas persyaratan audit eksternal maupun internal, tetapi nilai koreksi, ketidakpastian, LOP itu sangat dibutuhkan untuk menjamin hasil-hasil pengukuran timah itu sesuai, ya, sesuai. Kemudian di sini juga disampaikan, ya, pada ISO 17025 tahun 2017 pada klausul 6.2.6 dinyatakan laboratorium pengujian dan kalibrasi harus melakukan evaluasi atau interpretasi hasil kalibrasi alat dengan rumus nilai absolut koreksi ditambah ketidakpastian harus lebih kecil atau sama dengan toleransi alat tambah ketidakpastian. Nah, ini referensinya dari Badan Akreditasi Dunia ILAG 8 tahun 2019 pada klausul 6.1. Kemudian ada referensi lain dari YNZ 2020 dinyatakan LOP analytical balance itu yang bagus harus lebih kecil atau sama dengan 5 kali resolusi alat, ya. Jadi kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah selesai kalibrasi analytical balance, kemudian LOP-nya di atas 5 kali resolusi alat, maka hasil kalibrasinya itu tidak valid dan perlu dilakukan kalibrasi ulang seperti itu, atau perlu maintenance atau perlu preventive maintenance. Jadi Bapak dan Ibu ketika sudah dikalibrasi alatnya jangan langsung sertifikat kalibrasi itu langsung disimpan di lemari bantek QC, jangan langsung disimpan di lemari bawah meja kerja, tetapi sebelum menerima sertifikat kalibrasi analytical balance itu harus dievaluasi dulu, ya, harus dievaluasi dulu. Jangan sampai hasilnya itu melewati 5 kali hasil LOP itu melewati 5 kali resolusi alat. Nah, ini tabelnya, ya, tabelnya. Nah, ini 2 kali resolusi alat itu good performance, ya, 3, kemudian di atas 5 sampai 10 berarti perlu dilakukan performance ini atau preventive atau maintenance seperti itu, ya. Jadi terus rumus LOP, ya, nilai absolut koreksi maksimal ditambah ketidakpastian maksimal. Kalau yang JCR 2010 kemarin 2,26 kali standar deviasi ditambah
koreksi maksimal tambah koreksi maksimal. Jadi ya banyak penambahan ya. Nah, referensinya ini dari Switzerland ya. Kalau nggak salah Switzerland atau Prancis ya. INZ tahun 2020 ini tentang laboratory balance calibration requirement seperti itu. Kemudian ini contoh evaluasi hasil kalibrasi valid. Nah, ini bisa ditonton di template saja ya. Kemudian tidak valid, ini juga template ya seperti itu. Kemudian keputusan hasil kalibrasi di ketika hasil kalibrasi kita tidak layak, apa yang harus dilakukan? Pertama, layak atau apakah layak digunakan atau tidak alat ini, perlu di adjustment, perlu penggantian spare part, perlu diperbaiki, atau perlu kalibrasi ulang, atau perlu penggantian alat ukur, itu dikembalikan ke masing-masing user. Kita lihat kalibrasi tidak boleh mengatur seperti ini. Itulah tadi Bapak dan Ibu ya materi tentang teknik kalibrasi analytical balance metode SNSU tahun 2021. Untuk Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan atau ada materi yang belum jelas, bisa ditanyakan kembali, bisa open mic atau open kamera, atau bisa melalui kolom chat dipersilahkan, atau ada yang mau menambahkan, atau ada yang mau berbagi pengalaman, atau ada yang mau diskusi dipersilahkan. Terima kasih. Sama-sama Bapak, sama-sama Ibu. Baik, kalau tidak ada pertanyaan lagi, izin kami masuk ke kesimpulan. Adapun kesimpulannya, yang pertama, kalibrasi alat itu wajib dilakukan ya, sesuai ISO 17005 tahun 2017 pada klausul 6.4.6. Kemudian, interval kalibrasi alat 13 ini disarankan 1 tahun sekali, Bapak dan Ibu ya, untuk dikalibrasi ulang. Kemudian verifikasi adalah proses pengecekan untuk memastikan alat bukan sesuai dengan spesifikasinya. Kemudian menggunakan kalibrator atau timbangan yang sesuai tabel MPA STM 617 tahun 2003. Uncertainty adalah nilai rentang benar hasil pengukuran. Kemudian timbangan itu mempunyai sensor lossel di bawah pen-nya ya. Kemudian parameter kalibrasi nominal koreksi, repeatability, dan ke center balance ya. Evaluasi hasil kalibrasi alat timbangan ini atau yang nanti balance ini berdasarkan nilai LP harus lebih kecil sama dengan 5 kali resolusi alat. Itulah tadi ya materi teknik kalibrasi analytical balance. Mudah-mudahan ilmu yang diperoleh dapat bermanfaat ya buat Bapak dan Ibu, buat perusahaannya untuk bisa melakukan kalibrasi analytical balance. Mudah-mudahan materi ini bermanfaat ya, khususnya menambah skill-skill kalibrasinya, terutama terkait dengan kalibrasi analytical balance. Saya Amal, perwakilan dari Partner Indonesia, pamit mohon undur diri. Mudah-mudahan kedepannya kita akan bertemu lagi di webinar-webinar kalibrasi selanjutnya. Tentu saja dengan tema yang lebih menarik ya. Nanti akan kami diinfokan melalui media sosial kami. Baik Bapak dan Ibu, terima kasih atas waktunya, terima kasih atas kesempatannya. Sampai jumpa di webinar kalibrasi yang akan datang. Saya tutup dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.